Selamat pagi, adik-adik sekalian. Jadi kali ini saya diberi tugas untuk memaparkan mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik obat pada sistem saraf otonom. Jadi untuk learning outcome-nya sendiri ada 4 yang akan kita bahas. Nah, ini adalah 4 golongan besar dari obat otonom. Yang pertama ada agonis kolinergik, yang kedua ada antagonis kolinergik, selanjutnya agonis adrenergik, dan yang terakhir adalah antagonis adrenergik. Oke, sebelumnya seperti yang sudah kalian pelajari di anatomi maupun di faal, biokimia, nah sistem saraf itu kan terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, di sistem saraf tepi ini terdapat sistem saraf otonom yang mempersarafi berbagai macam organ, baik organ endokrin, eksokrin, dan yang lainnya. Nah, obat-obat di sini berperan pada baik itu menghambat atau merangsang persarafan pada organ-organ tersebut. Nah, di sini secara garis besar, jika bicara simpatis dan parasimpatis, umumnya kerjanya berlawanan. Jadi, sistem saraf simpatis bersifat katabolik, berperan dalam fight or flight, dan dia umumnya menghabiskan energi, sedangkan parasimpatis kebalikannya. Dan dia bersifat anabolik, jadi lebih banyak rest and digest dan lebih banyak menyimpan energi. Di sini ada beberapa organ yang dipersarafi oleh baik itu simpatis maupun parasimpatis. Dan kerjanya simpatis dan parasimpatis umumnya berlawanan, dan obat-obatannya pun mekanisme kerjanya juga seperti itu. Untuk penggolongannya sendiri, secara garis besar ada 4 golongan obat, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Ada agonis kolinergik, atau sering juga disebut dengan parasimpatomimetik, karena dia memicu efek parasimpatis. Sedangkan antagonisnya sering disebut dengan parasimpatolitik. Untuk adrenergik yang agonis itu juga sering disebut dengan simpatomimetik, sedangkan antagonisnya sering juga diistilahkan dengan simpatolitik. Nah, kalau lebih detail kita lihat lagi untuk pembagian di masing-masing golongan tersebut. Untuk yang agonis kolinergik ada yang bersifat direct, ada yang bersifat indirect. Begitu juga dengan yang agonis adrenergik. Ada yang bersifat direct, ada juga yang bersifat indirect. Sedangkan untuk antagonisnya, yang kolinergik, yaitu ada yang bersifat antagonis terhadap reseptor muskarinik ataupun antagonis terhadap reseptor nikotinik. Nah, reseptor-reseptor ini yang berperan pada sistem parasimpatis. Sedangkan untuk yang antagonis adrenergik, ini juga menghambat reseptor-reseptor yang berperan di simpatis, persarafan simpatis, dan menghambat entah itu reseptor alfa maupun reseptor beta. Jika yang dihambat adalah reseptor alfa, sering juga diistilahkan dengan alpha blocker. Sedangkan jika yang dihambat adalah reseptor beta, sering juga disebut dengan beta blocker. Nah, yang pertama kita bahas adalah agonis kolinergik. Nah, di sini penggolongannya agonis kolinergik ada yang bersifat direct acting, artinya dia bekerja langsung merangsang reseptornya, baik itu reseptor nikotinik ataupun reseptor muskarinik. Sedangkan yang indirect, dia kerjanya tidak langsung di reseptornya, mungkin di proses sebelum itu ataupun di antaranya. Untuk secara struktur kimia sendiri, agonis kolinergik itu dibedakan menjadi asetilkolin dan ester kolin sintetis.
Contohnya metakolin, karbakol, betanekol. Dan yang kedua, alkaloid kolinergik yang memang ada di alam. Contohnya adalah muskarin, pilokarpin, dan arikolin. Nah, efeknya sendiri, karena dia memang merangsang reseptor muskarinik dan reseptor nikotinik, efeknya dibedakan menjadi dua. Ada efek muskarinik, efek yang terjadi akibat perangsangan pada kelenjar eksokrin dan otot polos. Dan yang kedua, efek nikotinik, efek yang terjadi akibat perangsangan pada ganglion simpatis dan parasimpatis, termasuk juga di kelenjar adrenal dan juga otot rangka. Agonis kolinergik, prototipe yang paling pertama yaitu asetilkolin. Jadi ini yang pertama kali banyak digunakan di masyarakat. Nah, penggunaannya atau efeknya pertama ada pada efek pada organ jantung. Dia memiliki beberapa efek dan dia bekerjanya melalui reseptor muskarinik M2. Akibat yang dihasilkan ada beberapa efek, yaitu pertama ada efek chronotropik negatif, artinya dia dapat menurunkan laju kontraksi otot jantung. Yang kedua ada efek inotropik negatif, dia menurunkan kekuatan kontraksi otot jantung. Dan yang ketiga ada efek dromotropik negatif, yaitu menurunkan laju konduksi di jantung. Selain di jantung, asetilkolin ini juga memiliki efek pada pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini efek yang dihasilkan yaitu terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Jadi, sel-sel otot polos pembuluh darahnya mengalami relaksasi sebagai akibat dari perangsangan asetilkolin terhadap reseptor muskarinik. Nah, sehingga sel-sel otot polosnya mengalami relaksasi dan terjadilah vasodilatasi. Pada bronkus, dia memiliki efek menyebabkan spasme dari bronkus. Jadi terjadi penyempitan lumen bronkus yang disertai juga biasanya dengan peningkatan produksi mukus, terutama pada pasien-pasien asma. Sehingga pada pasien-pasien seperti ini, umumnya agonis kolinergik ini menjadi kontraindikasi untuk pasien-pasien asma. Sedangkan di saluran cerna, agonis kolinergik ini dia meningkatkan aktivitas otot saluran cerna, meningkatkan aktivitas kelenjar saluran cerna, dan biasanya efek pemberian asetilkolin eksogen tidak tampak pada saluran cerna karena perfusi dari asetilkolin ini umumnya buruk, karena dia cepat sekali dihidrolisis oleh plasma kolinesterase. Pada organ-organ genitourinaria, asetilkolin ini merangsang otot detrusor. Nah, ini otot detrusor, dan dia jika otot ini dirangsang oleh asetilkolin akan mengakibatkan terjadinya kontraksi otot detrusor yang memicu terjadinya pengosongan kandung kemih. Nah, selain itu dia juga mengakibatkan peningkatan peristaltik dari ureter. Mekanisme kontraksi otot polos di kandung kemih ini bisa dilihat pada bagian ini, di mana asetilkolin dia akan melekat pada reseptornya di possinap, yaitu pada reseptor M3 di sel otot polos kandung otot detrusor. Dan ini akan menyebabkan kaskade pada
sel tersebut kaskade berikutnya yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya kontraksi otot polos. Pada organ mata, agonis kolinergik ini juga memiliki efek, yaitu dia merangsang otot konstriktor pupil. Jadi otot yang mengatur pupil, melebar dan mengecilnya pupil, dan juga otot-otot siliaris. Otot-otot siliaris ini dia berfungsi untuk mengatur kontraksi dan relaksasi dari lensa. Dan biasanya agonis kolinergik ini digunakan dalam bentuk topikal untuk mata atau tetes mata. Indikasi untuk agonis kolinergik sendiri pada mata, dia biasanya digunakan untuk mengatasi glaukoma. Jadi glaukoma itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan intraokuler bola mata, sehingga jika ini dibiarkan, ini akan mengakibatkan penekanan pada saraf optik dan pada akhirnya jika tidak ditangani bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, obat agonis kolinergik ini diberikan secara topikal, jadi tetes mata. Nah, ini jika diberikan dia akan mengakibatkan miosis. Jadi dia berfungsi sebagai miotikum. Miosis itu terjadi konstriksi pupil, pupilnya mengecil akibat dari kontraksi otot konstriksi pupile, dan itu akan membuka saluran humor aqueus sehingga aliran dari humor aqueusnya, cairan bola matanya itu akan menjadi lebih lancar. Nah, hal ini akan mengurangi tekanan intraokuler pada mata. Sedangkan pada saluran cerna dan kandung kemih, agonis kolinergik ini seperti misalkan metakolin, betanekol, barbakol, itu cukup efektif untuk mengatasi kembung pada kasus-kasus ileus pasca bedah akibat penggunaan anestesi, sehingga umumnya pasca operasi karena efek dari anestesi peristaltik usus itu menurun, dan untuk mengembalikan itu bisa digunakan agonis kolinergik ini. Atau pada kasus atonia lambung, atonia kandung kemih, dan juga retensi urin. Pada kasus atonia kandung kemih dan retensi urin tadi, karena dia merangsang reseptor M3 seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, jadi dia akan merangsang kontraksi dari kandung kemih, merangsang kontraksi otot detrusor sehingga cairan urin dapat dikeluarkan. Nah, untuk yang penggunaan agonis kolinergik ini pada saluran cerna, sekarang ini sudah mulai berkurang. Jadi penggunaan agonis kolinergik pada kasus-kasus ileus pasca bedah atau atonia lambung itu sudah mulai berkurang dan sudah mulai banyak digantikan oleh golongan obat metoclopramid. Jadi dia adalah prokinetik, dia juga merangsang peristaltik usus, dan dia bekerjanya melalui reseptor dopaminergik. Untuk efek samping dan kontraindikasinya, efek samping dari esterkolin sebenarnya jarang digunakan di klinik, tapi biasanya pemahaman mengenai efek samping dan efek toksik dari muskarinik ini bermanfaat untuk mengenali tanda-tanda keracunan pada jamur-jamur yang mengandung muskarin. Jadi muskarin itu suatu zat yang memang dia dapat merangsang reseptor muskarinik. Gejalanya bisa dalam bentuk berkeringat, salivasi, kram, rasa penuh di kandung kemih. Nah, efek samping ini juga biasanya muncul pada pemberian obat-obat agonis kolinergik. Sedangkan kontraindikasinya,
karena dia bisa menyebabkan penyempitan pada bronkus, sehingga kontraindikasinya salah satunya adalah pada pasien asma bronkial. Kontraindikasi yang lain yaitu pada pasien-pasien hipertiroid, insufisiensi koroner, atau ulkus peptikum. Yang kedua adalah indirect agonis cholinergic. Ya, kalau yang tadi termasuk ke dalam direct agonis cholinergic, jadi dia bekerjanya langsung pada reseptor baik itu muskarinik ataupun nikotinik, sedangkan yang indirect ini dia tidak langsung bekerja pada reseptornya. Nah, ada berbagai macam. Yang pertama, dia bisa menghambat enzim asetilkolinesterase. Jadi, enzim asetilkolinesterase ini adalah enzim yang memecah hidrolisis dari asetilkolin, sehingga dia menghambat enzim asetilkolinesterase dengan cara berikatan dengan enzimnya ini. Dia berikatan dengan enzim si asetilkolinesterase ini, sehingga asetilkolinnya tetap banyak di telah senap. Jika pada kondisi normal tidak ada indirect agonis cholinergic, jadi enzimnya ini secara rutin dia akan menghidrolisis asetilkolin, sehingga asetilkolin yang ada di celah sinap ini dia akan berkurang. Tapi dengan adanya obat indirect agonis cholinergic, dia akan berikatan dengan enzim asetilkolinesterase, sehingga degradasi atau hidrolisis dari asetilkolin ini dihambat dan konsentrasi asetilkolin di celah sinap itu tetap tinggi. Efeknya adalah dia akan menghasilkan efek cholinergic juga, sehingga dia tetap bisa digolongkan ke dalam agonis cholinergic, karena dia akan menghasilkan efek cholinergic, hanya saja dengan cara tidak langsung. Berdasarkan sifat ikatannya, ada dua kelompok antikolinesterase. Ada yang bersifat reversibel, ada juga yang bersifat irreversibel. Jadi kalau reversibel itu dia berikatan sementara aja dengan si enzim asetilkolinesterase ini, dan dia tidak merusak si enzim asetilkolinesterase. Sedangkan jika dia bersifat irreversibel, misalnya adalah senyawa organofosfat, insektisida, nah itu dia merusak enzim asetilkolinesterase ini, sehingga untuk pemulihannya setelah terkena senyawa-senyawa ini, pemulihannya memerlukan waktu yang lebih lama ketimbang dengan yang bersifat reversibel. Nah, mekanisme kerjanya dia menghambat hidrolisis asetilkolin, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, hambatan ini tergantung, dia bisa berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam bagi yang reversibel. Nah, sedangkan yang bersifat irreversibel, misalkan penghambatan oleh diisofluorofosfat, nah itu karena tadi ya menyebabkan kerusakan enzim, sehingga dia perlu waktu untuk mensintesis enzim yang baru, sampai kemudian akhirnya kembali lagi menjadi normal. Efek utama asetilkolinesterase ini biasanya digunakan untuk terapi pada mata, sama seperti tadi ya kasus glaukoma misalkan, kemudian pada usus, ileus pasca bedah, kemudian pada neuromuscular junction. Jadi umumnya untuk memberikan efek agonis terhadap muscle relaksan. Jadi dia juga bisa bersifat sebagai muscle relaksan dengan cara menghambat asetilkolinesterase. Nah, untuk farmakodinamiknya sendiri, untuk antikolinesterase itu sendiri, sebenarnya hampir sama dengan yang direct agonis cholinergic ya. Jadi pada mata dia mengakibatkan miosis, kemudian pada visostigmin contohnya, dia onsetnya cepat,
Jadi meiosis itu terjadi dalam waktu beberapa menit dan ukuran pupil itu kembali ke ukuran normal dalam waktu beberapa jam. Sedangkan untuk di isofluorofosfat yang bersifat irreversibel ini, dia onsetnya cepat, tetapi kembalinya pupil ke ukuran normal itu memerlukan waktu beberapa hari, bahkan hingga seminggu. Karena tadi ya, dia perlu waktu untuk sintesis enzim yang baru. Nah, untuk efek meiosis yang terjadi akibat antikolinesterase ini dapat diatasi dengan memberikan atropin. Untuk saluran cerna sendiri, yang umum digunakan adalah prostigmin dan sering juga bisa juga disebut dengan miostigmin. Dia efeknya adalah meningkatkan peristaltik usus. Dia juga meningkatkan kontraksi lambung dan juga sekresi asam lambung. Dan hampir sama seperti yang direct agonis cholinergic tadi, dia juga digunakan pada pasien ileus pasca bedah. Selanjutnya di neuromuscular junction, prostigmin dan piridostigmin dia memiliki efek nikotinik terhadap otot rangka. Jadi di otot rangka itu reseptornya adalah reseptor nikotinik, sehingga dikatakan efek yang timbul adalah efek nikotinik. Jadi digunakan dia umumnya pada kasus-kasus keracunan organofosfat yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan akibat depolarisasi menetap atau persisten. Jadi diberikan antikolinesterase sehingga asetilkolinnya itu bertambah di neuromuscular junction dan kemudian dapat meningkatkan kontraksi skeletal. Efek lainnya yaitu pada bronkus, sama seperti yang direct agonis tadi, dia juga dapat mengakibatkan penyempitan bronkus dan dapat mengakibatkan kondisi yang menyerupai asma bronkial. Selain itu dia juga meningkatkan peristaltik ureter ya pada sistem genitourinaria dan pada sistem kardiovaskuler yang menyebabkan terjadinya bradikardi, penurunan frekuensi denyut jantung dan efek inotropik negatif, penurunan kekuatan kontraksi jantung, sehingga hal ini mengakibatkan penurunan curah jantung. Untuk farmakokinetiknya sendiri, isostigmin itu mudah diserap di saluran cerna dan juga di lapisan-lapisan mukosa, serta melalui pemberian parenteral. Nah, untuk prostigmin dan piridostigmin, dia penyerapannya kurang baik melalui pemberian oral. Dan asetilkolinesterase dia diikat oleh protein plasma, kemudian akan mengalami hidrolisis oleh esterase di plasma ataupun di hepar. Ekskresinya dia melalui urin, baik itu dalam bentuk metabolit hasil hidrolisis oleh esterase plasma maupun hepar, ataupun bisa dalam bentuk yang utuh. Penggunaan antikolinesterase ini bisa untuk artonia otot polos juga, sama seperti direct agonis sebelumnya, yaitu pada kasus ileus pasca bedah, atau pada kondisi keracunan Muhammad muscarini. Nah, dia juga bisa digunakan untuk miotikum, khususnya yang fisostigmin dan DFP, untuk menghasilkan efek meiosis. Nah, biasanya pada pemeriksaan fundoskopi, klinisi itu memberikan atropin. Jadi atropin itu dia akan mengakibatkan dilatasi pupil, midriasis, sehingga klinisi akan lebih gampang untuk melakukan pemeriksaan fundoskopi untuk melihat organ-organ di dalam bola mata, termasuk juga di retinanya. Nah, setelah pemeriksaan itu dapat midriasis dari pupil itu, jadi dilatasi pupil itu bisa dipulihkan kembali
dengan memberikan antikolinesterase. Jadi antikolinesterase ini kan dia mengecilkan pupil, jadi kembali pupilnya ke ukuran normal dengan memberikan antikolinesterase. Untuk glaukoma juga pada kasus-kasus peningkatan tekanan intraokuler, kita bisa memberikan antikolinesterase sehingga terjadi konstriksi pupil, jadi pupil yang mengecil karena kontraksi otot konstriktor pupile, dan itu akan memudahkan aliran humor aqueous sehingga tekanan intraokuler itu bisa berkurang. Indikasi lainnya yaitu pada diagnosis miastenia gravis ataupun pengobatan miastenia gravis. Jadi miastenia gravis ini merupakan penyakit autoimun yang disebabkan karena berkurangnya reseptor asetilkolin pada neuromuscular junction. Jadi hal ini terbentuk karena adanya antibodi terhadap reseptor nikotinik pada pasca sinap. Jadi reseptor nikotiniknya itu berkurang karena adanya antibodi. Karena itu dia disebut autoimun. Nah, untuk keperluan diagnosis biasanya digunakan edrofonium 2 mg yang kemudian bisa disusulkan dengan 8 mg pada 45 detik berikutnya apabila dosis pertama tidak menimbulkan reaksi. Jika dengan pemberian edrofonium ini responnya positif yang ditandai dengan peningkatan kekuatan otot, berarti memang pasiennya itu mengalami miastenia gravis. Itu salah satu penggunaannya untuk keperluan diagnosis. Tapi bisa juga dia digunakan untuk keperluan terapi dalam hal ini yaitu prostigmin dan piridostigmin. Untuk Alzheimer yaitu penyakit degeneratif pada susunan saraf pusat yang timbul akibat adanya atrofi pada korteks cerebri dan berkurangnya neuron korteks dan subkorteks. Sehingga hal ini juga menyebabkan berkurangnya asetilkolin. Nah, karena asetilkolin ini berkurang, maka dengan pemberian antikolinesterase ini diharapkan dapat meningkatkan asetilkolin karena penghambatan enzim yang menghidrolisis asetilkolin. Obat yang digunakan umumnya adalah takrin, namun karena efek toksiknya terhadap hepar mulai berkurang digunakan. Kemudian yang lebih baru yaitu donepezil. Dia bersifat lebih selektif dengan efek samping yang lebih rendah. Rivastigmin dan galantamine juga memiliki efektivitas dan keamanan yang sama dengan donepezil. Bisa digunakan sebagai alternatifnya. Berikutnya kita ke antagonis kolinergik. Jadi namanya antagonis berarti menghasilkan efek yang berkebalikan dengan agonisnya. Kita lihat di sini ada antagonis terhadap reseptor muskarinik dan antagonis terhadap reseptor nikotinik. Itu golongan besarnya dan beberapa obat dari golongan yang bekerja pada presinap. Nah, untuk yang nikotinik reseptor ini dia ada yang bekerja di ganglionnya, dia menghambat ganglionnya, ada juga yang bekerja di neuromuscular junction. Nah, yang pertama ini ada atropin. Jadi atropin ini adalah prototipe dari antimuskarinik. Jadi dia memang bekerja pada reseptor muskarinik. Dan tentunya akan menghasilkan efek penghambatan terhadap reseptor muskarinik. Karena itu dia termasuk antagonis. Efek hambatan yang ditimbulkan oleh atropin ini bersifat reversible dan dapat diatasi dengan pemberian asetilkolin. Jadi agak berkebalikan tadi ya dengan si asetilkolin yang termasuk golongan direct agonis kolinergik. Jadi jika diberikan asetilkolin, untuk mengembalikannya bisa diberikan atropin. Nah, kebalikannya sekarang jika kita memberikan atropin, untuk mengembalikannya bisa kita berikan asetilkolin. Contohnya pada kasus pemberian atropin untuk pemeriksaan funduskopi tadi ya pada organ mata. Nah, atropin dia menghambat asetilkolin endogen maupun eksogen.
Jadi asetilkolin yang dihasilkan oleh dalam tubuh itu sendiri juga bisa dihambat, sedangkan obat-obat yang berasal dari eksogen juga bisa dihambat oleh si atropin ini. Namun penghambatannya terhadap asetilkolin yang eksogen dikatakan jauh lebih besar dibandingkan dengan penghambatan asetilkolin endogen. Atropin ini memiliki efek yang kuat di perifer organ-organ seperti jantung, usus, atau bronkus. Nah, sedangkan yang skopolamin efek di sentralnya yang lebih besar. Nah, ini efek pada susunan saraf pusat atau di sentral. Untuk atropin sendiri pada dosis kecil dia akan merangsang saraf pusat. Tapi pada dosis yang besar, dia juga menimbulkan depresi atau penekanan pada saraf pusat. Ini karena dia setelah melalui fase eksitasi yang berlebihan sehingga dia akan menimbulkan depresi. Jadi dia bersifat bifasik ya. Kalau pada dosis kecil dia merangsang, pada dosis yang sangat besar dia malah menekan. Kalau skopolamin dia memberikan efek perangsangan pada saraf pusat sehingga efek yang timbul bisa berupa euforia, amnesia, kadang mengantuk, atau terjadi idiosinkasi, kegelisahan, delirium, dan halusinasi. Pada sistem kardiovaskuler, nah ini juga bifasik dia. Jadi pada dosis yang standar 25 sampai 0, mg, frekuensi denyut jantung itu berkurang karena perangsangan pada susunan saraf pusat nefus vagus. Namun pada dosis yang lebih besar, lebih dari 2 mg, malah dia menghambat nefus vagus sehingga terjadi. Jadi efeknya tergantung dosis. Pada mata, nah ini sudah saya singgung sedikit juga di sebelumnya pada agonis kolinergik. Tapi ini karena dia antagonisnya, efek yang ditimbulkan adalah midriasis. Jadi dia malah melebarkan pupil karena dia menghambat muskulus constrictor pupillae dan muskulus ciliaris yang mata. Jika diberikan pada individu normal, itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh ya. Tapi jika pada pasien glaukoma diberikan atropin misalkan, nah itu dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan intraokuler karena tertutupnya saluran humor aqueous atau kanal Schlemm namanya di sana. Nah, itu bisa memicu terjadinya peningkatan tekanan intraokuler atau glaukoma. Jadi hati-hati memberikan atropin pada pasien-pasien yang memiliki riwayat glaukoma, terutama pada glaukoma sudut tertutup. Nah, untuk saluran napas, sistem parasimpatis ini dia akan mempengaruhi tonus otot bronkus dan sekresi kelenjar submukosa di bronkus melalui reseptor M3. Jadi penggunaan antimuskarinik itu akan mengurangi sekresi lendir di jalan nafas. Kalau tadi kan agonis kolinergik, pemberian agonis kolinergik akan memicu terjadinya penyempitan bronkus dan sekresi lendir. Nah, ini kebalikannya, antagonis kolinergik, dia akan mengurangi sekresi lendirnya. Sehingga hal ini jika diberikan pada pasien-pasien yang menjalani operasi, dia dapat mengurangi risiko aspirasi pasca operasi. Obat-obat yang digunakan misalnya adalah ipratropium bromida dan tiotropium. Ini menghasilkan efek bronkodilatasi. Selain itu dia juga akan menghasilkan efek berkurangnya sekresi lendir. Nah, ini biasanya diberikan pramedikasi anestesi, jadi diberikan sebelum diberikan obat-obat anestesi, obat bius sebelum operasi. Nah, harapannya adalah setelah operasi itu, pada saat pemulihan sekresi lendir yang dihasilkan tidak terlalu banyak.
bisa mengurangi risiko terjadinya aspirasi ke saluran nafas. Pada otot polos yang lain, atropin juga mempengaruhi saluran kemih. Jadi, dia akan mengakibatkan terjadinya dilatasi kandung kemih, dilatasi kaliks, pelvis, dan juga ureter. Nah, kebalikan dari yang direct agonis tadi, direct agonis maupun yang indirect agonis cholinergic, jika terjadi perangsangan cholinergic pada kandung kemih, pada direct agonis itu akan terjadi konstriksi kandung kemih sehingga urin keluar. Tapi pada antagonis ini, kebalikannya dia akan mengakibatkan terjadinya relaksasi kandung kemih. Nah, utamanya adalah pada otot-otot detrusor dan pada otot sphincter, tapi pada otot sphincternya ini malah terjadi konstriksi. Sehingga yang terjadi adalah retensi urin. Kalau pada agonis cholinergic tadi yang terjadi adalah ekskresi urin, tapi pada antagonisnya akan terjadi retensi urin. Pada kelenjar eksokrin yang lain seperti misalkan kelenjar saliva, dia akan mengurangi sekresi kelenjar saliva. Pada kelenjar submukosa bronkus dia juga mengurangi sekresi. Makanya tadi berguna pada pasien-pasien yang menjalani operasi yang mendapatkan anestesi. Nah, pada kelenjar keringat dia juga menghambat aktivitas dari kelenjar keringat. Untuk farmakokinetiknya sendiri, atropin itu dia sangat cepat diabsorpsi kecuali di kulit ya. Dan di sirkulasi darah, atropin ini dengan cepat memasuki jaringan dan dia sebagian akan mengalami hidrolisis enzimatik di hepar. Ekskresinya adalah melalui ginjal dan pada antikolinergik yang bersifat sintetik itu umumnya lebih sulit diserap. Indikasinya untuk saluran cerna, antikolinergik ini digunakan untuk menghambat motilitas lambung dan usus, mengurangi motilitasnya. Pada saluran nafas, dia mengurangi sekresi diri pada hidung dan saluran nafas. Biasanya pada kasus-kasus rinitis, koliza, hay fever. Nah, pada pasien-pasien asma atau PPOK, ini efek bronkodilatasi yang dihasilkan oleh ipratropium bromida misalkan, itu bisa digunakan untuk terapi pasien-pasien seperti asma dan PPOK. Pada pemberian ipratropium bromida yang inhalasi, dia tidak akan mempengaruhi kekentalan, produksi maupun proses pembersihan mukus, sehingga biasanya dipilih untuk beberapa penyakit saluran nafas seperti misalkan bronkitis kronis dan emfisema. Pada oftalmologi atau bidang penyakit mata, antagonis cholinergic ini digunakan sebagai midriaticum pada pemeriksaan fendoskopi. Nah, karena dia memiliki efek midriaticum, maka akan terjadi berkurangnya daya akomodasi, karena juga lensanya juga mengalami relaksasi. Nah, pada kondisi-kondisi seperti misalkan infeksi, seperti iridosiklitis, dan keratitis, nah, pada kondisi-kondisi seperti ini sering terjadi pelekatan antara iris dengan lensa atau kornea. Nah, pada kondisi ini akan diberikan midriaticum, sehingga iris itu dia akan ditarik menjauh dari lensa, sehingga dia akan mengurangi risiko penyebaran infeksi dari iris ke lensa ataupun ke kornea. Pada semua pasien yang diberikan antimuskarinik tetes mata, sebenarnya diperiksa dulu apakah pasiennya mengalami peningkatan tekanan intraokuler atau tidak. Karena salah satu kontraindikasi dari pemberian antikolinergik ini adalah pasien-pasien dengan glaukoma. Jangan sampai karena kita tidak melakukan pemeriksaan di awal, kita memberikan antikolinergik ke pasien-pasien yang memiliki riwayat glaukoma, sehingga pada akhirnya itu malah memicu
komanya, meningkatkan tekanan intraokulernya, itu membahayakan pasien. Nah, pada susunan saraf pusat biasanya digunakan pada terapi Parkinsonism, di samping juga obat tambahan levodopa pada pasien motion sickness, kemudian bisa untuk pramedikasi anestesi, digunakan pada pasien kolik ginjal atau saluran empedu dengan cara mengurangi motilitas otot polos, dan juga pada inkontinensia urin, dan antidot untuk keracunan antikolinesterase. Efek samping antagonis kolinergik ini dapat berupa mulut kering, merah, ada gangguan miksi, meteorism, bisa juga efek sentral pada susunan saraf pusat, terutama pada pasien-pasien yang lanjut usia. Bisa juga berupa alergi, tapi kasus alergi ini umumnya jarang ditemukan. Oke, itu yang mengenai kolinergik, baik agonis maupun antagonisnya. Selanjutnya kita akan beralih ke adrenergik. Pertama kita bahas yang agonis adrenergik, jadi yang menimbulkan efek adrenergik. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa reseptor-reseptor pada saraf simpatis atau adrenergik ini ada beberapa reseptor yang perlu kita perhatikan. Ada reseptor alfa pun ada alfa 1, alfa 2, beta ada beta 1, beta 2, dan ini distribusinya sangat luas, jadi bisa terdapat pada organ-organ di seluruh tubuh dengan distribusi yang berbeda-beda. Oke, cara kerjanya bisa dibedakan menjadi perangsangan organ perifer, misalkan otot polos pembuluh darah, otot polos pembuluh darah di kulit, mukosa, kemudian bisa menghambat organ perifer, misalkan otot polos pada intestinal, usus, bronchus, kemudian pada otot-otot rangka. Bisa juga mengakibatkan perangsangan pada jantung, peningkatan jantung maupun kekuatan kontraksinya. Dia juga bersifat merangsang susunan saraf pusat, baik itu pusat pernafasan, alert atau kewaspadaan, aktivitas psikomotor maupun nafsu makan. Dia juga memiliki efek metabolik, terutama peningkatan aktivitas glikogenolisis di hati dan otot, peningkatan lipolisis, dan peningkatan pelepasan asam lemak bebas dari jaringan lemak. Dia juga memiliki efek endokrin, seperti misalkan sekresi insulin, renin, dan hormon-hormon pada hipofisis. Efek presinaptik yaitu efek hambatan atau peningkatan pelepasan neurotransmitter norepinefrin atau acetylcholine. Nah, penggolongannya hampir sama seperti pada agonis kolinergik tadi ya. Ada yang di sini juga hampir sama. Pada agonis adrenergik ada yang bersifat direct acting, ada yang bersifat indirect acting, dan tambahannya adalah ada yang bersifat mixed acting. Ini obat adrenergik. Kenapa dia disebut obat adrenergik? Ya, karena memang dia efek yang ditimbulkan mirip dengan perangsangan saraf adrenergik atau mirip efek neurotransmitter norepinefrin dan epinefrin. Mana sering juga disebut dengan noradrenalin atau adrenalin. Golongan obat ini juga disebut simpatik atau simpatomimetik. Obat adrenergik seperti tadi penggolongannya ada yang bekerja langsung, ada yang bekerja tidak langsung, ada yang bekerja kombinasi. Obat adrenergik yang bekerja langsung, dia akan bekerja langsung pada reseptor adrenergik, misalkan epinefrin, norepinefrin. Yang bekerja tidak langsung, dia bisa bekerja melalui pelepasan norepinefrin atau penghambatan reuptake dan penghambatan enzim yang metabolisme norepinefrin. Enzim-enzim yang berperan pada metabolisme norepinefrin yaitu monoamin oksidase dan katechol O-metiltransferase atau sering disingkat dengan, kalau monoamin oksidase disingkat dengan MAO, sedangkan katechol O-metiltransferase disingkat dengan COMT. Yang bekerja kombinasi
bisa bekerja melalui pelepasan norepinefrinnya dan sekaligus juga bekerja pada reseptor adrenergiknya. Nah, semua ini, ketiga golongan ini, dia menghasilkan efek farmakologi yang sama, yaitu berupa aktivasi dari reseptor adrenergik. Nah, ini yang direct agonis adrenergik. Ya, dia berikatan langsung dengan reseptornya dan langsung mengaktifasi reseptor adrenergik. Kalau norepinefrin dia memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan beta 1. Epinefrin dia memiliki afinitas terhadap alfa, beta 1, dan beta 2. Sedangkan isoproterenol dia memiliki afinitas terhadap beta 1 dan beta 2. Epinefrin dia memiliki beberapa efek. Pada saluran cerna dia akan mengakibatkan relaksasi saluran cerna melalui perangsangan pada reseptor alfa dan beta. Pada sphincter pylorus dan iliocecal, dia akan mengakibatkan terjadinya kontraksi sphincter pylorus melalui aktivasi reseptor alfa 2. Sedangkan pada uterus, dia responnya terhadap epinefrin berbeda-beda. Itu tergantung dari usia kehamilan dan dosis yang diberikan. Contohnya, jika pada kehamilan bulan terakhir dan pada saat parpus, epinefrin itu menghambat tonus otot dan kontraksi uterus melalui reseptor beta 2. Sehingga biasanya beta 2 agonis yang bersifat selektif, misalkan ritodrin atau terbutalin, itu bisa digunakan untuk menunda kelahiran prematur karena dia bisa menghambat kontraksi uterus, sehingga biasanya berguna pada pasien-pasien dengan kelahiran prematur, bisa diberikan terbutalin misalkan contohnya. Nah, pada kandung kemih, agonis adrenergik ini dia akan merelaksasikan otot detrusor melalui reseptor beta 2. Kemudian dia juga akan mengakibatkan kontraksi otot trigon, kontraksi sphincter, dan otot polos prostat melalui reseptor alfa 1. Nah, hal ini karena otot detrusornya dia relaksasi, sedangkan sphincternya malah kontraksi, sehingga pengeluaran urin itu akan terhambat. Yang terjadi biasanya adalah kesulitan berkemih atau retensi urin. Efeknya pada pernapasan akan mengakibatkan terjadinya relaksasi otot bronkus melalui reseptor beta 2. Selain itu juga terjadi penghambatan pelepasan mediator inflamasi dari sel mas melalui reseptor beta 2 juga. Dan mengurangi sekresi bronkus dan kongesti mukosa melalui reseptor alfa 1. Pada proses metabolik, epinefrin ini akan menstimulasi glikogenolisis di hepar dan juga otot rangka melalui reseptor beta 2. Dia juga meningkatkan sekresi glukagon melalui reseptor beta dan meningkatkan aktivitas pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol melalui aktivasi reseptor beta. Untuk farmakokinetiknya sendiri, farmakokinetik epinefrin, jadi epinefrin ini untuk pemberian oral dia tidak efektif karena sebagian besar dia akan dirusak oleh enzim katekol O metiltransferase dan juga monoamin oksidase. Yang ini banyak terdapat di dinding usus dan hati. Jadi dia jika diberikan oral, dia akan segera dirusak oleh si COMT dan EMA. Nah, pemberian subkutan absorpsinya lebih lambat karena terjadi vasokonstriksi lokal, dan yang lebih cepat yaitu pemberian melalui intramuskuler. Dan biasanya pada kasus-kasus seperti shock anafilaksis diberikan epinefrin intramuskuler. Untuk degradasi epinefrin itu utamanya terjadi melalui enzim katekol O metiltransferase dan juga monoamin oksidase. Ekskresinya sebagian besar melalui urin. Untuk penggunaan klinisnya sendiri, terutama epinefrin, karena dia banyak digunakan untuk reaksi hipersensitivitas, termasuk misalkan pada kasus anafilaksis, karena dia kerjanya cepat, baik sebagai vasokonstriktor maupun sebagai bronkodilator. Epinefrin ini juga bisa
diberikan pada pasien henti jantung karena dia memiliki efek perangsangan pada jantung. Pada penggunaan lokal, dia bisa digunakan untuk menghentikan perdarahan kapiler karena dia efeknya adalah vasokonstriktor. Jadi vasokonstriksi. Norepinefrin dia bekerja terutama pada reseptor alfa, namun efeknya lebih rendah atau lebih lemah daripada epinefrin. Norepinefrin juga bisa bekerja pada reseptor beta 1 jantung, dan efeknya sebanding dengan epinefrin. Namun dia hampir tidak memberikan efek pada reseptor beta 2. Untuk isoproterenol, dia bekerja pada reseptor beta dan hampir tidak memiliki efek pada reseptor alfa. Dopamin ini adalah prekursor dari norepinefrin. Dia bekerja langsung pada reseptor dopaminergik dan juga pada reseptor adrenergik. Farmakokinetiknya sendiri, katekolamin yang termasuk dalamnya adalah norepinefrin, isoproterenol, dopamin, dobutamin itu tidak efektif pada pemberian oral. Isoproterenol dia diabsorpsi dengan baik pada pemberian parenteral atau sebagai aerosol di pemberian inhalasi. Dikabarkan oleh metabolisme di hati oleh COMT, walaupun sebenarnya dia tidak dimetabolisme oleh MAO. Untuk non-katekolamin umumnya efektif pada pemberian oral dan kerjanya cukup lama karena obat-obat ini tidak dia lebih resisten terhadap enzim COMT dan juga MAO. Golongan alfa-1 agonis seperti misalkan metoksamin, mefentermin, metaraminol, phenylephrine yang biasanya digunakan untuk pengobatan hipotensi itu biasanya diberikan secara infus, intravena atau intramuskuler. Untuk golongan beta-2 agonis selain efektif pada pemberian oral juga dia diabsorpsi dengan baik pada pemberian inhalasi atau aerosol. Semua alfa-2 agonis diberikan per oral. Namun untuk clonidin dia juga ada sediaan yang dalam bentuk patch transdermal. Penggunaan klinisnya seperti tadi epinefrin bisa untuk shock, kemudian pada pasien hipertensi juga bisa karena dia mengakibatkan vasokonstriksi. Efek vasokonstriksi lokal juga terjadi sehingga bisa digunakan pada kasus-kasus perdarahan lokal, bisa digunakan pada dekongestan nasal karena efek vasokonstriksinya juga. Jadi vasokonstriksi lokal pada daerah nasal itu akan mengurangi dekongesti pada nasal. Kemudian pada kasus asma bronkial akibat perangsangan pada beta 2, pada kasus-kasus reaksi alergi yang mengakibatkan terjadinya vasodilatasi bisa diberikan agonis adrenergik untuk mendapatkan efek vasokonstriksinya. Untuk mata itu bisa juga digunakan dan pada beberapa kasus-kasus di susunan saraf pusat. Nah, pada sistem kardiovaskuler, efek obat adrenergik ini dominan pada reseptor alfa dan beta yang distribusinya cukup luas di kardiovaskuler. Distribusi reseptor adrenergik alfa dan beta di vaskuler, jantung, dan juga sistem hormonal itu memberikan peranan pada regulasi tekanan darah. Dan juga tekanan darah ini dipengaruhi oleh barorefleks untuk menjaga homeostasis. Nah, untuk aktivasi reseptor adrenergik alfa 1 yang menghasilkan efek vasokonstriksi arteri dan vena. Nah, ini phenylephrine ini dia sebagai agonis alfa yang meningkatkan resistensi vaskuler perifer, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Agonis adrenergik alfa 2, yaitu clonidin, itu digunakan sebagai simpatolitik pada pengobatan hipertensi. Hal ini juga terjadi karena efek pada sentral yang menyebabkan turunnya sekresi norepinefrin pada ujung saraf sehingga terjadi hambatan simpatis. Aktivasi reseptor adrenergik beta 1 di jantung itu bisa menimbulkan efek
inotropik positif, bisa chronotropik positif, dan juga dromotropik positif. Untuk dobutamin dan dopamin, dia akan mengaktifkan reseptor beta 1 di jantung. Pada pemberian dopamin dosis rendah, itu mengakibatkan vasodilatasi, tapi dengan pemberian infus yang kecepatan tinggi, dia dapat mengakibatkan vasokonstriksi, termasuk juga pada pembuluh darah. Pada kasus-kasus anafilaksis, obat pilihan utamanya adalah epinefrin dengan dosis 0,3 sampai 0, mg yang diberikan secara intramuskuler. Nah, pemberian epinefrin ini karena dia berefek pada reseptor adrenergik alfa, beta 1, dan beta 2. Pada sistem respirasi, aktivasi dari reseptor adrenergik beta 2 pada otot pos bronkus itu akan mengakibatkan terjadinya bronkodilatasi, dan oleh karena itu obat adrenergik ini bisa digunakan untuk pengobatan asma bronkial. Obat beta 2 agonis yang selektif seperti misalkan salbutamol, terbutalin, dan metaproterenol itu bisa digunakan untuk terapi asma bronkial akut. Sedangkan yang kronis biasanya digunakan agonis beta 2 yang kerjanya lebih panjang dan ditambah dengan kortikosteroid. Pada bidang oftalmologi, phenylephrine itu bisa diberikan untuk mengaktifasi reseptor adrenergik beta di otot dilator pupil untuk menimbulkan mydriasis. Dan itu juga bisa diberikan untuk menurunkan tekanan intraokuler. Pada sistem genitourinaria, reseptor adrenergik itu tersebar di vesika urinaria, bisa di sfinkternya, uretra maupun prostat, dan aktivasi dari adrenergik ini, reseptor adrenergik ini akan mengakibatkan terjadinya kontraksi. Reseptor alfa 1 itu spesifik terdapat pada prostat dan berperan pada tonus prostat. Jadi tonusnya meningkat pada pasien BPH. Untuk agonis adrenergik beta 2 yang selektif, bisa juga digunakan untuk relaksasi otot uterus dan umumnya digunakan untuk mencegah kelahiran prematur. Pada kelenjar eksokrin, reseptor adrenergik itu bekerja pada kelenjar saliva yang berperan pada regulasi sekresi air dan juga amilase. Pemberian klonidin itu bisa memberikan efek samping berupa mulut kering. Namun mekanismenya memang belum jelas. Pada metabolisme, rangsangan reseptor adrenergik beta 3 pada sel lemak itu akan meningkatkan lipolisis, sehingga meningkatkan asam lemak bebas dan gliserol di dalam darah. Tapi sebaliknya, aktivasi reseptor adrenergik alfa 2 di sel lemak itu akan menghambat lipolisis. Dan itu juga dia akan merangsang sekresi hormon insulin melalui reseptor beta dan penghambatan oleh reseptor alfa 2. Pada sistem saraf pusat, efeknya bervariasi tergantung dari kemampuannya untuk menembus blood-brain barrier. Penggunaan lainnya, klonidin bisa digunakan untuk mengatasi hipertensi. Selain itu juga untuk mengatasi diare karena neuropati, misalkan pada pasien-pasien diabetes mellitus. Obat simpatomimetik yang lain, yaitu amfetamin, itu juga memiliki efek untuk meningkatkan mood. Namun, obat-obat ini sering disalahgunakan. Obat adrenergik seperti misalkan phenylephrine, phenylpropanolamin, dan pseudoephedrine itu bisa digunakan sebagai nasal dekongestan karena efek vasokonstriksinya. Efek samping adrenergik umumnya merupakan kelanjutan dari efek farmakologisnya pada penggunaan dosis yang lebih besar. Hal ini bisa mengakibatkan kenaikan tekanan darah, takikardi, aritmia, sakit kepala, bahkan sampai nyeri dada. Penggunaan agonis adrenergik beta 2 yang selektif itu bisa menimbulkan efek samping berupa takikardi dan tremor. Oke,
Ini selanjutnya adalah antagonis dari adrenergik. Antagonis adrenergik ini menghambat interaksi antara epinefrin atau norepinefrin dan obat-obat simpatomimetik lainnya dengan reseptornya, yaitu reseptor alfa dan beta. Obat-obatan ini banyak digunakan di klinik karena efek hambatannya pada reseptor alfa dan beta dan dapat menghambat fisiologi dari berbagai penyakit atau penyakit tertentu. Mekanisme kerjanya adalah dengan menempati atau berikatan dengan reseptor alfa dan beta pada sisi yang tidak aktif, sehingga sinyal transduksi pada subreseptor tersebut tidak dapat diteruskan. Penggolongannya ada yang bersifat antagonis terhadap reseptor alfa dan antagonis terhadap reseptor beta. Di sini untuk yang reseptor alfa ada yang bersifat selektif, ada yang bersifat non-selektif. Begitu pula yang di reseptor beta ada yang bersifat selektif, ada yang bersifat non-selektif. Ya, yang non-selektif alfa 1 blocker, dia bisa menghambat reseptor alfa 1 maupun alfa 2. Oleh karena itu dia disebut tidak selektif. Contohnya adalah phenoxybenzamin dan phentolamine yang bersifat non-selektif menghambat reseptor adrenergik alfa 1 alfa 2. Efek yang ditimbulkan adalah lebih banyak akibat hambatannya pada reseptor alfa 1 di otot polos pembuluh darah sehingga mengurangi vasokonstriksi. Efek antagonis adrenergik pada reseptor alfa 2 di presinap itu menyebabkan aktivitas simpatis meningkat, menimbulkan stimulasi pada jantung yang mengakibatkan timbulnya takikardi. Phenoxybenzamin itu menghambat reuptake dari norepinefrin di ujung saraf sehingga konsentrasi norepinefrinnya tetap tinggi di ujung saraf. Nah, yang selektif alfa 1 blocker dia menghambat reseptor alfa 1 pada otot polos arteriol dan vena sehingga menimbulkan vaso dan venodilatasi yang pada akhirnya akan menurunkan resistensi perifer. Ada prazosin, dia bekerja secara selektif di reseptor alfa 1 sehingga efek dilatasi pada arteriol dan venul lebih menonjol dan relatif tidak disertai takikardi. Khusus untuk tamsulosin, dia mempunyai afinitas yang tinggi pada reseptor alfa 1A dan alfa 1D. Obat ini lebih baik dalam menghambat kontraksi otot polos pada prostat. Selektif alfa 2 blocker, dia menghambat reseptor alfa 2 pasca sinapsi susunan saraf pusat yang mengakibatkan peningkatan aktivitas neuron adrenergik di sentral sehingga meningkatkan pelepasan norepinefrin di perifer. Hal ini dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung serta aktivitas motorik dan sampai juga terjadi tremor. Ada yohimbin. Yohimbin ini dia secara selektif menghambat reseptor adrenergik alfa 2 yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Obat ini biasanya digunakan untuk terapi hipotensi ortostatik karena meningkatkan aktivitas simpatis melalui peningkatan sekresi norepinefrin. Untuk antagonis adrenergik yang non-selektif alfa 1 blocker, phenoxybenzamin itu tersedia dalam bentuk sediaan oral, namun absorpsinya hanya sedikit melalui saluran cerna, jadi bioavailabilitasnya rendah. Sedangkan yang selektif alfa 1 blocker, absorpsinya lebih baik dibandingkan dengan yang non-selektif, dan dia terikat kuat pada protein plasma. Metabolismenya melalui hepar dan hanya sedikit yang diekskresikan utuh melalui ginjal. Phenoxybenzamin itu biasanya digunakan untuk pengobatan pheochromocytoma, yaitu tumor adrenal yang melepaskan sejumlah besar norepinefrin dan epinefrin ke sirkulasi sehingga menimbulkan hipertensi yang berat. Sedangkan yang selektif alfa 1 blocker biasanya digunakan untuk pasien gagal jantung sistolik, penyakit vaskular perifer, dan pada pasien-pasien benign prostat hiperplasia.
farmakodinamiknya sendiri, beta blocker itu karena dia menghambat efek norepinefrin maupun epinefrin endogen, yang non-selektif beta blocker, dia afinitasnya sama terhadap beta 1 dan beta 2. Efek utama obat-obat ini yaitu karena hambatan pada reseptor adrenergic beta di jantung, sehingga biasanya bermanfaat untuk pengobatan kasus-kasus di jantung. Nah, mekanismenya melalui efek inotropik dan kronotropik negatif, sehingga akan mengurangi curah jantung. Efek hambatan pada reseptor beta 2 di saluran nafas itu mengakibatkan terjadinya bronkokonstriksi, khususnya pada pasien asma bronkial. Oleh karena itu, hati-hati penggunaan beta blocker pada pasien hipertensi yang menggunakan beta blocker yang non-selektif. Beta blocker yang selektif itu afinitasnya terhadap beta 1 lebih tinggi dibandingkan dengan beta 2. Obat-obat antagonis reseptor adrenergic yang generasi ketiga biasanya menimbulkan vasodilatasi perifer karena beberapa mekanisme melalui peningkatan produksi nitric oxide, sehingga akan terjadi vasodilatasi. Hal ini yang akan berkontribusi sebagai antihipertensi. Namun efek sampingnya, karena dia vasodilatasi, ada kemungkinan terjadinya hipotensi ortostatik. Beta blocker itu umumnya mudah larut dalam lemak. Ada yang mudah larut dalam lemak, ada yang mudah larut dalam air. Bagi yang mudah larut dalam lemak, dia akan diabsorpsi dengan baik melalui saluran cerna, tapi bioavailabilitasnya rendah karena mengalami first pass metabolism. Yang mudah larut dalam air, dia tidak mengalami metabolisme sehingga hampir seluruhnya dia diekskresikan melalui ginjal. Beta blocker yang kelarutannya menengah, first pass metabolismenya bisa bervariasi dan eliminasinya melalui ginjal itu sama banyak dengan melalui hepar. Oke, itu pembahasan mengenai keempat golongan obat-obat otonom. Bisa kalian baca lagi lebih detailnya di referensi yang sudah tercantum di buku blog. Jika ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan melalui fitur tanya ahli atau bisa juga melalui menyampaikan pertanyaan ke saya melalui email ataupun melalui tim blog. Terima kasih.